Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah secara resmi akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Penghapusan ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mulai 28 November 2023, pemerintah resmi menghapus tenaga honorer. Penghapusan ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo 31 Mei lalu. Sebagai pengganti pegawai honorer, pemerintah akan merekrut pekerja lihdaya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang dibutuhkan. Dalam surat tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu disebutkan akan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Poin 6 huruf B surat menyebut menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023, artinya sekitar 1 tahun dari sekarang. Apa dampaknya? Kita akan berbincang dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam Mbak. Pak Trubus, kalau data yang saya baca di 2021 saja, honorer yang kerja di pemerintahan itu ada 400.000 lebih. Ini di luar dari guru ya. Apa dampak dari penghapusan tenaga honorer ini karena akan melibatkan begitu banyak tenaga kerja kita? Iya, menurut saya dampak yang pertama ya banyaknya munculnya pengangguran kan. Jadi pengangguran yang banyak karena ini kan sebenarnya situasi yang belum tepat kebijakan itu dikeluarkan. Karena apa? Karena kita dalam masa pandemi Covid kan dan tingkat pengangguran tinggi karena itu malah akan menjadi beban negara sesungguhnya. Yang kedua sebenarnya akan mengganggu juga pelayanan publik karena apa? Karena keberadaan tenaga honorer selama ini kan sangat membantu sebagai supporting lah ya di instansi maupun lembaga-lembaga pemerintah itu. Jadi keberadaannya memang sangat dibutuhkan. Ya, yang ketiga untuk di daerah-daerah itu keberadaan tenaga honorer ini memang ada banyak hal permasalahan. Kita juga memaklumi ya, diantaranya adalah mereka-mereka yang memang kurang memiliki keterampilan. Tetapi kan sesungguhnya di antara mereka banyak yang sudah bekerja cukup lama, Mbak. Jadi keluarnya SE ini malah sebenarnya menjadi beban, malah memberatkan honorer, dan honorer seolah-olah sudah kiamat sekarang kan karena sudah tidak bisa lagi bekerja sebagai honorer. Nah, kalau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini kan hanya dalam surat edaran itu untuk mereka yang kategori guru yang ada kebebasan, artinya dimudahkan dalam hal pengangkatannya. Tetapi untuk non guru lah itu yang sulit ya, misalnya tenaga teknis, tenaga administrasi. Nah, ini akan menjadi beban berat bagi mereka karena mereka harus melalui tes P3K atau tes PNS kan kira-kira itu CPNS. Nah, ini menurut saya di antara mereka biasanya pengalaman 2021 mereka kalah bersaing dengan mereka yang kategori orang umum kan gitu, umum yang mereka bukan honorer atau non honorer lah kira-kira begitu. Dan ini mereka yang honorer itu umumnya kalah bersaing gitu, kalah kompetisi karena mereka jauh lebih muda. Dan aturan yang ada itu justru anehnya kok kenapa yang 2014 2015 itu bisa diperbolehkan, tetapi karena tenaga honorer ada yang bekerja sejak tahun 2005 itu. Nah, mereka ini sudah cukup umur kan, artinya cukup umur. Nah, ini harusnya kan diberi prioritas harusnya, tetapi malah pemerintah prioritasnya kan mereka yang istilahnya bekerja 3 tahun kan, minimal 3 tahun. Berarti kan 2014 2015 itu ke sini yang boleh diangkat kan gitu. Jadi seolah-olah ada perlakuan diskriminatif, menurut saya itu, Mbak. Jadi artinya kalau kita bicara solusi kan pemerintah menawarkan ada rekrutan outsourcing kok sebagai gantinya. Kalau misalnya kita bicara soal jangan sampai kehilangan lapangan kerja. Menurut Anda ini apakah solusi yang cukup efektif dari pemerintah? Menurut saya tidak, Mbak. Justru dengan adanya outsourcing ini sendiri kan, outsourcing itu kan pengertiannya ketika dibutuhkan kan. Ya. Jadi mereka hanya istilahnya itu ya bahasa kerennya habis manis sepas dibuang. Kalau manis ya lagi dibutuhkan dia di ini. Kalau tidak ya mereka istilahnya tidak dipakai. Nah, menurut saya justru dengan tenaga honorer yang ada selama ini berlaku kan mereka tetap dirangkul, artinya mereka tetap
diberikan perhatian, apalagi mereka sesuai dengan kebutuhan, karena kita tingkat inflasinya kan selalu naik ya, jadi kebutuhan mereka itu diperhatikan oleh pimpinan. Memang setiap daerah berbeda-beda di dalam memperlakukan tenaga honorer, tapi setidaknya mereka ada harapan. Di antara mereka juga banyak juga yang merasa di PHP, merasa diperlakukan kurang adil juga gitu kan. Karena karena awalnya mereka direkrut dengan dipersilahkan masuk, tetapi kemudian di antara mereka ada yang dibimbing akhirnya menjadi istilahnya itu PNS, tetapi di antara mereka juga gagal karena banyak yang gagal karena mereka kurang kemampuan, kurang kapasitas juga, dan memang perhatian dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu memang relatif kurang pada honorer ini gitu Mbak. Jadi seolah-olah ini semuanya ya dengan adanya SE ini otomatis sudah selesai, padahal ini menurut saya malah menimbulkan permasalahan baru, karena sesungguhnya honorer-honorer yang ini memang masih sangat dibutuhkan dan mereka keberadaannya sangat membantu gitu loh, membantu dalam hal layanan publik Mbak, menurut saya itu. Ini ada hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja nggak sih Pak Trubus? Iya, sebenarnya bisa saja dikaitkan ke sana, tetapi kan menurut saya ketentuan yang ada itu lebih banyak mengatur keberadaan pasal PP 49 itu Mbak. Jadi PP 49 itu kan 2018 kan isinya kan memberikan waktu 5 tahun kan untuk mereka diselesaikan lah. Tetapi yang terjadi kan sampai hari ini belum ada solusi gitu. Solusinya yang berkeadilan untuk mereka ini yang ada itu kita lihat misalnya hanya untuk guru itu tanpa tes mereka kan gitu, jadi mereka langsung diangkat. Tetapi ini kan tidak diafirmasi untuk yang pekerja lain. Misalnya Satpol PP lah, atau Satpol PP itu dibutuhkan keberadaannya. Sekarang Satpol PP mau diangkat jadi P3K, nggak mungkin, karena Satpol PP ini bukan fungsional Mbak. Sesuai Perpres kan dia tidak masuk fungsional Satpol PP ini. Nah, sekarang dia mau diterapkan di mana, sementara pemerintah daerah membutuhkan Satpol PP karena untuk melaksanakan penegakan hukum Perda Mbak. Jadi ini menurut saya memang malah menjadi masalah, dan saya akan menimbulkan keresahan, kebingungan bagi para pekerja Satpol PP misalnya di daerah-daerah itu Mbak. Karena kalau kita bicara soal honorer, apalagi kemudian bagaimana memastikan mereka bisa diangkat jadi ASN, itu kan seperti benang kusut ya. Ini kasusnya selalu ada di setiap tahun kemudian. Kalau Pak Trubus sendiri, kalau melihat sekarang kebijakannya sudah akan berlaku tahun depan, solusi yang harusnya diambil pemerintah itu seperti apa Pak Trubus? Kalau menurut saya sih pemerintah solusi yang paling berkeadilan ya secara bertahap Pak. Jadi bertahapnya tuh mulai dari mana dulu? Mulai November 28 November itu kan selesai mereka. Nah semenjak itu nanti ke sana itu tetap aja mereka dikasih kesempatan bekerja juga Mbak gitu. Jangan langsung semuanya ditutup, ini kan semua terus di-close gitu Mbak. Jadi kalau di-close kan kesannya jadi ini kiamat jadinya gitu Mbak. Pemerintahannya jadi, juga nanti bingung bagaimana menjalankan fungsinya ya, karena nanti akan terlalu banyak pegawai yang keluar, nanti timpang di dalam begitu kira-kira. Iya, betul. Yang pensiun kan banyak Mbak setiap tahun untuk daerah-daerah ini. Nah, pengisiannya ini kan sangat ditentukan pengadaan oleh rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah pusat Mbak. Pemerintah daerah kan hanya menerima gitu, sehingga yang terjadi ketika layanan publik itu harus dilaksanakan, otomatis honorer-honorer ini kan yang mengisi kan gitu. Pak Trubus, ke penerimaan CPNS dengan mereka yang pensiun itu sejauh ini tuh balance nggak sih Pak Trubus, sama nggak sih? Enggak sama Mbak, artinya lebih banyak pensiunnya gitu kan, lebih pensiunnya karena itu kan mereka di beberapa daerah kan juga ditutup dengan istilahnya itu tenaga honorer. Artinya tetap butuh honorer sebetulnya kita ya untuk menjalankan operasional pemerintahan sebetulnya ya, terutama di daerah-daerah. Di daerah, apalagi kalau daerahnya daerah pemekaran Mbak, itu kan daerah baru, sangat mengandalkan tenaga-tenaganya dari honorer gitu Mbak. Baik. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Sayang sekali sebetulnya kita juga mengundang perwakilan dari Kemenpan RB untuk menjawab pertanyaan ini, yang mungkin juga Anda yang kemudian saat ini statusnya masih honorer juga bertanya-tanya dan juga harap-harap cemas bagaimana memastikan kepastian dalam status Anda tahun depan, tapi sayangnya masih belum ada yang mau menjawab diskusi kita atau undangan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Trubus.